Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jumpa kembali bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara BIFAN, Bincang Kearifan, yang membahas isu-isu keindonesiaan, keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kali ini Ma'arif Institute mendapat sebuah kehormatan karena kedatangan seorang narasumber yang hebat. Beliau adalah Mbak Debbie Avianti. Assalamualaikum Mbak Debbie. Waalaikumsalam Mas Sofwan. Mbak Debbie Avianti ini, beliau adalah seorang pengajar, seorang dosen di Department of Political Science Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah, aktivis perempuan yang concern terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan, pengarus utamaan gender, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada aksi terorisme. Beliau juga seorang penulis terkait dengan isu-isu perempuan, menyebut beberapa di antaranya adalah beliau menjadi salah satu kontributor dalam buku Reformulasi Ajaran Islam, Jihad, Khilafah, dan Terorisme yang diterbitkan oleh Ma'arif Institute. Beliau juga menjadi kontributor dalam buku Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia. Sebagai seorang dosen, Mbak Debbie ini juga kerap kali melakukan riset, penelitian. Dan penelitian yang paling mutakhir yang beliau lakukan adalah memperkuat ketahanan kampus sebagai ujung tombak nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini dilakukan di 8 perguruan tinggi yang sebelumnya diwaspadai. 3 perguruan tinggi negeri, 2 perguruan tinggi kedinasan, dan 3 perguruan tinggi Muhammadiyah. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang perempuan, terorisme, dan respon negara. Mbak Debbie Avianti, percakapan tentang isu perempuan dan terorisme kiranya bukanlah satu isu yang baru. Biasanya perempuan jarang sekali dicurigai sebagai pelaku tindakan terorisme atau aksi-aksi kekerasan. Tetapi kita lihat organisasi-organisasi teroris itu merekrut perempuan dalam aksi-aksi tindakan terorisme. Dan kita lihat di dalam 10 tahun terakhir misalnya, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh perempuan misalnya untuk menyebut di beberapa negara. Misalnya di Chechnya, kemudian di Sri Lanka, ada juga kelompok Japanese Red Army, atau di Nigeria, Pakistan, dan bahkan di Indonesia. Kita lihat di Indonesia, ada serangkaian aksi kekerasan terorisme yang melibatkan perempuan di sana. Dalam 3 tahun terakhir ini misalnya, kita melihat aksi-aksi kekerasan itu di Jawa Timur, di Surabaya, yang melibatkan seorang anak. Lalu kemudian di Sibolga, di Sumatera, dan juga di Makassar, di Sulawesi Selatan. Dan kita tahu bahwa BNPT menyebut bahwa angka dukungan terhadap terorisme yang dilakukan oleh kaum perempuan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kalau di tahun 2015, BNPT itu mendeteksi ada 3 perempuan yang diduga melakukan aksi tindakan kekerasan. Di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu angka itu meningkat tajam sampai 40 orang perempuan. Sebenarnya kekerasan, aksi-aksi terorisme ini banyak sekali melibatkan kaum perempuan. Kenapa ini bisa terjadi, Mbak Debbie? Oke, Mas Sofwan, terima kasih. Iya. Pertanyaannya memang sangat menggelitik ya, karena ini memang benar-benar sebuah lompatan dari apa yang selama ini kita lihat, gerakan-gerakan
kelompok terorisme itu biasanya memang mengandalkan laki-laki di front ini ya, terdepannya, di garda terdepan. Tapi kemudian ketika ISIS muncul, itu mulai terlihat penggunaan perempuan di garda terdepan. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kemudian di Indonesia juga terjadi gitu ya, ketika Dian Yulianovi berencana untuk melakukan bom panci di tahun 2016, kemudian juga ada Anggi dan sederetan lainnya, sampai kemudian pelibatan keluarga di mana istri menemani suami tidak hanya sebagai penyedia logistik tapi juga dia yang sebagai eksekutor dengan membawa anak-anaknya. Nah, itu ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama memang strategi dari kelompok itu sendiri, bahwa semakin aparat mengetatkan keamanan, maka dianggap perempuan itu lebih tidak terdeteksi sebagai ancaman. Jadi itu adalah salah satu strategi dari pihak kelompok ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme, bahwa penggunaan perempuan itu akan sangat lebih mudah untuk melakukan penyerangan karena aparat lebih tidak percaya gitu ya, bahwa perempuan juga bisa bertindak aktif sebagai eksekutor. Kemudian yang kedua, di ranah kehidupan perempuannya sendiri. Perempuan juga merasa bahwa mereka juga harus ikut melakukan jihad kital. Jadi yang secara aktif mereka melakukan eksekusi langsung di lapangan, karena mereka juga mau mendapatkan pahala yang besar, sama seperti laki-laki. Dan yang kedua juga perempuan berusaha untuk memprovokasi laki-laki, bahwa lihat perempuan bisa maju, kenapa kalian lemah gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kemarakan peran perempuan masuk ke level publik, ranah publiknya mulai muncul ya pasca ISIS. Karena sebelumnya ketika kita melihat kalau di Al-Qaeda itu perempuan itu lebih ada di ranah domestik ya. Mereka lebih memerankan peran-peran perempuan sebagai ibu, sebagai pendamping suami, sebagai pendidik anak, kemudian sebagai menjalankan fungsi reproduksi untuk melahirkan fighter-fighter junior gitu. Tapi ketika pasca Al-Qaeda kemudian ISIS muncul, kita melihat peran mereka di ranah publik sebagai fundraiser, dia menggalang dana, mereka melakukan rekrutmen melalui online maupun offline, melakukan propaganda dengan berbagai upaya di medsos dan sebagainya. Kemudian juga mereka melakukan eksekusi langsung gitu, bom bunuh diri. Nah, ini yang ada pergeseran memang kita melihat. Wah, sangat mengerikan sekali soal perempuan ini dan pelaku terorisme seperti itu ya. Perempuan dan anak terlibat dalam aksi-aksi terorisme seperti yang tadi Mbak Debbie jelaskan ya. Saya melihat Mbak Debbie, dalam kasus aksi-aksi terorisme yang melibatkan perempuan dan anak ini, itu ada dalam 3 pusaran dalam kasus terorisme ini. Pertama, misalnya itu sebagai kelompok yang rentan terpapar begitu ya. Yang kedua, mereka sebagai korban, dan yang ketiga, mereka sebagai pelaku. Ada nggak sih Mbak Debbie faktor-faktor yang paling utama kenapa perempuan itu bisa terlibat di dalam aksi-aksi kekerasan ini? Oke. Yang pertama memang sebenarnya tadi ya, dia sebagai kelompok yang rentan terpapar. Perempuan itu lebih loyal. Jadi ketika dia didoktrin bahwa inilah ya kewajiban yang harus dilakukan, bahwa dia harus menegakkan hukum-hukum agama, kemudian dia melihat ternyata peluangnya besar karena laki-laki sebagian besar sudah dipenjara ataupun sudah tewas. Nah, dia kemudian menjalankan doktrin tersebut. Dan dia rentan terpapar karena seperti biasa di kultur kita, budaya patriarki itu selalu mendomestikasi perempuan sehingga dia harus menurut pada peraturan laki-laki. Apapun kata laki-laki dia harus sami'na wa ata'na, harus turut, harus tidak boleh membantah. Nah,
ini yang mematikan critical thinking. Nah, inilah di level itu yang kemudian dia harus wajib menjalankan doktrinnya. Nah, kemudian yang faktor dominan lagi adalah significant others. Siapa sih yang paling mempengaruhi dia? Apakah pemimpin yang karismatik? Jadi dia sangat mengidolakan, sangat memuja pemimpin tersebut, sehingga ketika diperintahkan maka dia akan mengikuti, menjalankan kewajibannya. Kemudian orang yang paling berpengaruh siapa lagi? Oh, ternyata suaminya. Atau bukan suami, bukan pemimpin, tapi ternyata ideolog. Jadi yang ajaran-ajarannya selama ini dianggap memang mumpuni, komprehensif dan sebagainya, sehingga dia mengikuti walaupun dia tidak bersentuhan langsung dengan orang tersebut. Jadi dia bisa mengikutinya lewat online, buku dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah itu tadi ya, ada relasi yang mempengaruhi ketika dia diajak oleh suami, dia diajak oleh kakak, abang, adik, paman, atau siapapun di lingkungan terdekat dia. Oke, patriarki, Mbak Debbie ya. Apakah bisa dikatakan budaya patriarki sebagai salah satu faktor utama ini imbas dari pemahaman doktrin-doktrin teologis di mana posisi perempuan itu berada dalam posisi subordinat? Apakah bisa dikatakan seperti itu, Bu? Betul, karena memang di kelompok tersebut selalu didoktrinkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan di level apapun, sehingga perempuan tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada baik di kognitifnya, di pemikirannya, sehingga kalau dia sudah dilawan oleh ayat ya sudah, dia tidak boleh membantah. Kemudian juga nurture ya, proses pengasuhan di dalam keluarga, di dalam budaya kita kan memang seperti itu. Ayah itu ditempatkan sebagai yang paling memiliki otoritas untuk mengatur apapun. Jadi simbol ayah sebagai laki-laki yang berhak mengatur kehidupan seluruh anggota keluarga itu pasti membekas di seorang perempuan. Kemudian juga relasi di masyarakat juga seperti itu. Ketika perempuan seringkali tidak didengarkan pendapatnya, tidak diberikan peran yang lebih untuk memaksimalkan potensinya, maka dia akan terkooptasi dengan budaya tersebut dan akhirnya ya dia harus terima apapun gitu dari doktrin dan ajaran yang disuguhkan semai di dalam dirinya. Artinya banyak sekali memang ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang dijadikan basis legitimasi untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Di samping tadi ada faktor lain termasuk relasi terhadap masyarakat ya, relasi kuasa terkait dengan ekonomi juga ya Bu ya. Termasuk justifikasi gender based violence, kekerasan berbasis gender. Jadi dia dipaksa untuk melahirkan terus-menerus, melahirkan banyak anak. Kemudian dia dipaksa untuk menyediakan logistik, dia dipaksa untuk diam saja ketika suaminya memasukkan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi dia harus diam, dia harus nurut gitu. Kemudian ketika poligami dia juga harus terima. Nah itu banyak sekali nanti kita kalau masuk ke ruang-ruang di mana perempuan di dalam kelompok tersebut itu pengalaman dan perasaannya itu sangat beragam. Dan banyak sekali ayat-ayat itu didakwakan dengan pemahaman yang tadi tidak berpihak terhadap kaum perempuan ya, termasuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya. Memang butuh kajian tafsir yang liberal ini ya Bu ya. Mbak Debbie, keterlibatan perempuan terhadap aksi-aksi terorisme ini menurut Mbak Debbie bisa nggak dikatakan sebagai kegagalan kelompok feminis atau kelompok-kelompok liberal yang selama ini mereka berjuang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, melakukan advokasi terhadap perempuan, dan banyak sekali ulama-ulama yang progresif, liberal, menafsirkan Al-Quran yang berpihak kepada perempuan, termasuk tadi misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
atau misalnya tafsir yang terkait dengan poligami tadi ya Bu ya, kan ada ayat yang bunyinya gimana itu saya lupa. Fankihu ma tobalakum minan nisaikum masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Udah seperti kiai aja saya ini kan. Itu bagaimana Mbak Devi? Bisa nggak dikatakan ini sebagai sebuah kegagalan kelompok progresif liberal atau kelompok feminis? Kalau di dalam kelompok terorisme biasanya memang mereka harus melihat siapa yang mendakwahkan, siapa yang mendalilkan. Jadi seberapa besar perjuangan kalangan Islam progresif maupun kalangan feminis untuk memajukan hak-hak perempuan, kemudian memberikan kesadaran bahwa mereka juga punya hak yang sama, suara yang sama, menyuarakan pikirannya, kemudian memiliki otoritas terhadap tubuhnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam kelompok tersebut, maka dia langsung dipendam, diredam critical thinkingnya. Karena bagi mereka, mereka harus melihat siapa yang bersuara, siapa yang memiliki otoritas untuk membuat peraturan. Ketika mereka bilang ada iman, hijrah, jihad, nah dia akan bertanya, apakah mereka yang memberikan pencerahan tersebut memiliki iman yang sama? Atau karena dianggap liberal ya berarti mereka di luar kelompoknya, jadi tidak boleh didengar. Kemudian hijrah, apakah mereka sudah berhijrah ke kelompok dia? Nah, ketika mereka tidak melakukan hijrah, mereka dianggap masih mendukung sistem sekuler, maka otomatis tidak akan pernah didengar. Kemudian apakah mereka pernah jihad? Ketika tidak, ya sudah. Jadi ketika 3 kriteria itu tidak terpenuhi, maka himbauan, pencerahan atau apapun upaya-upaya dari lingkungan sekitarnya tidak akan pernah didengar, karena dia hanya pakai kacamata kuda ya. Pokoknya Kacamata kuda, iya. pemimpin yang ngomong begini, ya sudah saya tunduk dan patuh. Gitu. Oke, Mbak Devi. Mbak Devi melihat para aktivis perempuan, kan banyak sekali ya Bu ya. Ada Kapal Perempuan, ada Komnas Perempuan, ada termasuk KUPI. termasuk Mbak Devi ini sebagai aktivis perempuan. Mereka melakukan kerja-kerja untuk melakukan advokasi, pemberdayaan terhadap perempuan, dan itu bertahun-tahun. Sejauh apa mereka dikatakan berhasil di dalam melakukan isu-isu atau advokasi itu, Bu? Di tengah maraknya terorisme yang tidak jarang tadi melibatkan kaum perempuan. Oke, kalau untuk bidang terorisme memang kami sangat masih masih melangkahnya masih pelan-pelan gitu. Karena memang kalau kita lihat struktur keamanan Indonesia itu memang didominasi oleh pandangan laki-laki, sangat maskulin. Gitu. Semua kebijakan terkait dengan keamanan. Jadi yang terakhir ada Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2001 tahun lalu sudah dikeluarkan, itu tentang rencana aksi nasional tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Di situ di dalam lampirannya memang ada peran perspektif gender. Namun sejauh mana itu nanti akan diimplementasikan, itu yang harus diperjuangkan. Karena kalau kita lihat sekarang misalnya kebijakan negara dalam proses penanganan tersangka terorisme yang perempuan, itu belum ada SOP yang berbasis pengaruh utamaan gender. Jadi sama dipukul rata dengan penanganan laki-laki. Apalagi memang aparat kita juga terbatas gitu yang perempuannya gitu. Jadi tetap mereka juga dihandle-nya ketika pertama kali itu oleh laki-laki. Nah, ketika proses persidangan, pendampingan, ketika berhadapan dengan hukum juga sama. Ketika mereka masuk di dalam lapas, di penjara, itu juga sama. Padahal di dalam level internasional sudah ditetapkan adanya Bangkok Rules, bahwa narapidana perempuan, termasuk di dalamnya narapidana teroris perempuan, itu harus di treatment memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan narapidana laki-laki atau narapidana teroris laki-laki. Karena mereka di dalam sel itu ada yang mengalami hamil,
kemudian melahirkan, kemudian nifas, kemudian menyusui, kemudian membesarkan anak di dalam penjara. Nah, ini yang sistem kita masih belum siap. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman aktivis perempuan, saya sebenarnya nggak nyaman juga aktivis perempuan. Maksudnya kita aktivis kemanusiaan gitu ya, tidak hanya mengurusi perempuan. Nah, itu perlu untuk mendesakkan. Nah, salah satu upaya yang kami sedang lakukan, kebetulan saya salah satu steering committee di Working Group on Women and PCVE, WGWC. Kami melakukan konsultasi publik minggu lalu mengenai kelompok kerja tematis di dalam rancangan RAN-PE tadi ya, yang turunan dari Perpres yang tahun lalu keluar, untuk diimplementasikan sampai ke daerah. Nah, kita berharap kita bisa mengawal salah satu isu yang paling penting adalah PUG, pengarus utamaan gender, di berbagai pilar dari rancangan aksi nasional tersebut, dari pencegahan, dari penegakan hukum, dari kemitraan internasional. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya nanti pokja tematis PUG itu akan mewarnai semua rencana aksi yang akan dijalankan sampai dengan tahun 2024. Ya, 2020-2024 ya. Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis terorisme. Berbasis kekerasan, berbasis pada kekerasan terorisme. Yang mengarah pada terorisme. Iya. Menurut Ibu, apakah itu sudah cukup undang-undang itu, ataukah perlu ada pembenahan-pembenahan? Saya mendengar ada banyak sekali kritikan-kritikan dan Perpres itu tidak cukup maksimal untuk diterapkan, Bu. Karena dia memang masih sifatnya payung ya di atas. Mungkin nanti bisa landingkan lagi, diturunkan lagi ketika sampai di daerah. Bagaimana Pemda itu kemudian menafsirkan semua sampai dengan lampiran yang ada di Perpres tersebut di dalam rancangan aksi daerah, ataupun nanti bentuknya bisa berbagai macam. Bisa rancangan aksi daerah bentuknya peraturan gubernur, ada yang surat edaran, ada yang surat keputusan, tergantung pada Pemda masing-masing. Tapi kami berharap di level daerah, karena ini desentralisasi, maka bolanya bergulirnya di sana. Jadi tugasnya Pemda itu untuk mengawal sampai PUG itu ada di RAD tadi. Nah, ini yang kemudian teman-teman yang ada di dalam WGWC itu punya 27 mitra, dan masing-masing mitra yang ada di daerah memang sekarang ini sedang mengawal Pemda mereka untuk melakukan itu implementasi di tingkat daerah. Bukan hanya kita melihat misalnya Perpres nomor 7 tahun 2021 sebagai landasan yuridis keputusan Presiden terkait dengan isu-isu perempuan ya, kekerasan terhadap perempuan dan terorisme tadi, tapi juga bagaimana aktivis perempuan itu juga turut melakukan advokasi. Ya. Nah, yang paling rentan, Mbak Debbie, salah satu faktor utama seseorang menjadi radikal, menjadi teroris, itu adalah keluarga. Ya. Bagaimana Ibu melihat? Apakah itu benar? Sejak bom Surabaya, ketika anak-anak dilibatkan, kita melihat ada itu tadi ya, pergeseran tidak hanya peran perempuan, kan kalau peran perempuan sudah mulai bergeser sebelum Surabaya, tapi sekarang peran anak. Ternyata sel keluarga itu dianggap lebih efektif saat ini karena sangat ketatnya keamanan, kemudian juga loyalitas yang gampang pudar kalau memang mereka punya sistem yang besar. Kan biasanya sistemnya hierarkis ya, ada berjenjang. Tapi ketika dia cuma punya satu sel-selnya keluarga, nah itu dianggap lebih efektif. Loyalitasnya tinggi, fanatismenya tinggi, kemudian mudah digerakkan dan tidak ada bantahan. Jadi ketika anak dipaksa oleh ibunya untuk ikut ke gereja melakukan pengeboman, maka
anak tersebut mau tidak mau harus ikut. Mm-mm. Karena dia merasa ya siapa lagi keluarga mereka yang akan mengurus mereka. Mm-mm. Dan suami juga berpikir dia harus membawa istri dan anak-anaknya, karena kalau sampai dia yang beraksi ditinggalkan, maka istri dan anaknya akan dipelihara oleh negara, kemudian akan tanda kutip di brainwash oleh negara gitu. Jadi tidak bisa mengawetkan ajaran mereka lagi. Mm-mm. Jadi mendingan ke surganya bareng gitu. Oke, Bu. Ini saya masih ingin bertanya terkait dengan loyalitas ya. Jadi ada sejumlah riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dengan soal loyalitas ini. Di tahun 2020 ada satu riset yang mengatakan bahwa yang rentan terpapar oleh radikalisme ini adalah kelompok milenial. Dan usia loyalitas kelompok milenial itu dari usia 12 sampai usia 19. Mereka salah satu karakteristiknya adalah kecanduan internet. Mereka acuh tak acuh ya terhadap politik misalnya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan satu tingkat kepuasan yang baik atau loyalitas dari pihak keluarga atau dukungan dari keluarga, anak-anak milenial ini akan mencari dukungan loyalitas terhadap pihak lain, dan itu rentan sekali terhadap terpaparnya pengaruh radikalisme ini. Bagaimana Mbak Debbie melihat seperti ini? Internet ini memang paling dahsyat ya pengaruhnya ketimbang menularkan ide-ide paham radikalisme itu lewat tatap muka, lewat pertemanan, lewat kekerabatan. Tapi dengan internet tanpa ada hubungan keluarga pun semua bisa digerakkan gitu. Karena mereka berkomunikasi, berhubungan lewat virtual. Tanpa ketemu fisik mereka bisa merancang sebuah serangan. Nah, yang paling penting tadi balik lagi ke keluarga ya. Ketika keluarga tidak memiliki early warning system, keluarganya itu nggak aware gitu kalau anaknya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Nah, itu yang membuka peluang si anak tersebut akan mudah berpindah mencari keluarga alternatif. Iya. Jadi karena mereka kelompok-kelompok tersebut biasanya menawarkan sisterhood dan brotherhood tandingan dari yang kandung ya. Jadi mereka punya sistem yang oke, kalau dia lagi sedih dicuekin keluarganya atau keluarganya broken home, oke, kita rangkul. Atau kalau dia merasa kesepian, dia buruh migran, kita rangkul, kita kasih dia sebagai sister, sebagai saudara kita. Nah, itu mereka lama-lama seneng kan diperhatiin, dikasih sayang dan sebagainya. Pentingnya keluarga memiliki early warning system itu adalah masing-masing anggota keluarga itu harus sadar. Ketika mereka misalnya disodori oleh tawaran tertentu, maka apa yang harus mereka lakukan? Jadi harus ada pembekalan gitu di dalam keluarga. Jadi ketika ada anaknya bilang, saya baca di internet ternyata yang keluarga-keluarga yang berangkat ke Suriah enak banget gitu, sejahtera, dikasih gaji, orang tuanya, anak-anaknya akses ke pendidikan, kesehatannya terjamin. Nah, bukan ibu bapaknya ikut dia harusnya, tapi justru harus mengkonfrontir, benar nggak ini, cari sumber lain dan sebagainya. Nah, itu yang sampai saat ini kayaknya belum ada ya program untuk early warning system di tingkat keluarga. Jadi menyadarkan keluarga bahwa ada bahaya yang setiap saat itu mengintai mereka untuk mengambil anaknya, mengambil istrinya, mengambil suaminya dengan tawaran yang berlabel agama. Berlabel agama, menggiurkan, termasuk surga tadi itu. Betul, karena ajaran doktrin agama itu termasuk fuel yang efektif ya, bahan bakar yang efektif banget gitu. Meningkatkan giroh, jadi semangat, jadi kayaknya saya harus berangkat misalnya ke Suriah, atau saya harus melakukan jihad kita. Artinya keluarga ini menjadi tempat atau basis pendidikan yang paling penting, karena memang rentan ya Mbak Debbie ya. Apalagi tadi ya akses internet. Kalau ngelihat anaknya 24 jam megang HP ketimbang ngobrol sama keluarganya gitu, bahkan di meja makan masih sambil makan sambil gini gitu, bukan ngobrol setamanya. Nah, itu yang harusnya mulai diwaspadai. Betul. Apalagi usia-usia milenial, mereka yang akrab dengan dunia internet, begitu mereka
masuk ke dalam satu narasi-narasi keagamaan yang tidak moderat, itu rentan bisa menyeret mereka terhadap pemahaman yang radikal ya, Mbak Debbie. Mbak Debbie, saya mau nanya lagi, ada nggak sih tahapan-tahapan seseorang terpapar radikalisme yang berujung pada satu tindakan kekerasan, terorisme? Tahapan-tahapannya itu seperti apa, Mbak Debbie? Sebenarnya banyak ya teori-teori yang bilang ada stairway to terrorism, ada tangga yang menuju terorisme. Tapi ada juga yang kalau kita lihat di profiling beberapa narapidana terorisme, dia bisa loncat gitu. Jadi ada tangga yang memang dilampaui tahap per tahap, ada yang dari tangga 1 langsung loncatnya ke 4 langsung eksekusi gitu. Nah, itu jadi tergantung juga seberapa rentan dia untuk dipengaruhi untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, biasanya memang yang pertama orang tersebut kecewa dengan keadaannya, dia punya grievances, dia punya kekesalan, dia punya sesuatu yang dipendam yang dia harus melampiaskannya. Tapi dia nggak bisa, dia tidak mampu karena dia merasa dia marginal. Dia dipinggirkan, dia tidak diikut sertakan dalam sebuah arus utama gitu. Nah, semakin ke pinggir dia kemudian nyari yang sesamanya dia, like-minded people yang sama-sama punya perasaan, pengalaman, pemikiran sama. Oh, ternyata ada di kelompok tersebut gitu. Nah, kemudian kebetulan ada yang menawari, nah dia kemudian mulai ikut simpatisan. Ketika dia simpatisan, dia mulai ikut pertemuan-pertemuan. Kemudian dia melihat ada sebuah tokoh karismatik. Nah, di situ dia mulai mengikatkan dirinya sebagai member. Yang biasanya suka ada yang diminta untuk melakukan sumpah loyalitas tuh. Saya lupa istilah. Yang dia mendeklarasikan dirinya akan memberikan loyalitasnya kepada pemimpin tersebut. Ketika dari simpatisan kemudian menjadi member. Nah, ketika dia berpotensi untuk melakukan tindakan di ranah publik, entah fundraising, propaganda, rekrutmen, ataupun melakukan bom bunuh diri, maka dia akan dididik khusus menjadi pasukan-pasukan garda depan. Nah, disitulah mereka kemudian bisa memilih bidang mana yang mau mereka sasar dan peran apa yang mau mereka ambil. Dan sangat kompleks lah ya, Iya. Mbak Debbie melihat persoalan ini ya terkait dengan aksi-aksi terorisme ini ya. Dari keseluruhan apa yang kita perbincangkan tadi, saya menyimpulkan bahwa seseorang menjadi radikal dan sampai pada tahapan mereka menjadi teroris, itu bukan dilatar belakangi oleh faktor tunggal, tetapi juga ada faktor teologis, faktor ideologis misalnya, atau faktor politik, sosiologis ya. Banyak sekali faktor gitu ya. Satu pertanyaan lagi, Mbak Debbie. Apa yang menurut Mbak Debbie paling krusial untuk dilakukan baik oleh pemerintah maupun para aktivis perempuan untuk meminimalisir, mencegah, atau bahkan menanggulangi tindakan-tindakan terorisme ini? Yang pertama harusnya ada gerakan di level grassroots ya, di akar rumput. Untuk tadi penyadaran keluarga, bahwa keluarga itu harus menerapkan sistem deteksi dini. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya itu harus diketahui oleh orang tuanya. Kecuali orang tuanya memang udah terpapar dulu, malah anaknya kena. Nah, kemudian untuk pencegahan seperti itu. Kemudian di tingkat sekolah, ya di level pendidikan. Terkadang kan memang ada guru ataupun bahan ajar, buku rujukan yang diambil yang tidak sesuai dengan Islam yang moderat ya. Nah, itu juga perlu pengawasan dari sistem deteksi dini di sekolah. Jadi ada sistem deteksi di keluarga, di sekolah, kemudian di masyarakat. Bagaimana masyarakat juga saling mengawasi, bukannya memata-matai tetangga ya, tapi saling aware bahwa apa sih yang kemungkinan mengancam di lingkungannya dia gitu. Apa sih yang tidak wajar yang terjadi di lingkungannya. Nah, setelah itu baru nanti bisa ke level nasional. Karena kalau dari level bawahnya nggak bisa, itu susah kalau dari atas terus di ininya. Pendekatannya jangan top down, tapi dari bottom up. Dan yang pertama juga yang paling penting adalah
critical thinking. Anak dibiasakan untuk berargumen. Hmm. Tidak sekedar iya, tapi iya dengan reason apa, dengan alasan apa. Kenapa kamu memilih iya? Kenapa kamu memilih tidak? Terus kenapa aku harus disuruh begini? Dia harus mempertanyakan dan dibiasakan. Jadi jangan ketika anak kecil itu sering bertanya, kemudian bapak ibunya marah, berisik banget sih gitu. Atau jangan nanya dia, udah lakuin aja. Nah yang itu jadi mematikan critical thinking. Padahal ketika di masa dewasanya dia ditawari oleh kelompok tersebut, dia bisa menerapkan itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa saya memberikan loyalitas itu berbaiat? Kenapa saya harus berbaiat ke orang yang tidak saya kenal, yang letaknya aja nggak ada di Indonesia? Nah, itu harusnya secara kritis dia berpikir seperti itu. Oh, banyak sekali solusi yang tadi ditawarkan sama Mbak Debbie. Kita harus mulai dari grassroots karena mereka kelompok yang rentan terpapar. Kemudian anak harus dibiasakan untuk melakukan critical thinking, untuk berargumen ya. Jadi tidak mengikuti saja begitu. Dan yang terpenting tadi Mbak Debbie bilang adalah kurikulum pendidikan agama. Harus mengedepankan nilai-nilai toleransi, kedamaian dan kebinekaan. Terima kasih Mbak Debbie. Sama-sama Mas. Pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita dengan Mbak Debbie Avianti. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan Mbak Debbie Avianti dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.